Selamat malam Pak Undi. Mohon maaf sebelumnya agak telat ngumpulnya soalnya kemarin ada kendala sedikit pada saat mencoba untuk mengupload videonya. Oke, jadi dari pilihan semua buku, saya memilih buku yang berjudul The Sage Handbook of Architectural Theory by Greg Chrysler, Stephen Cranes, dan Hild Heinen. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa buku ini dipilih? Mengapa buku itu yang dipilih? Nah, pertama menurut saya karena di buku ini menjelaskan banyak hal section dalam aspek-aspek dari arsitektur. Nah, pertama, buku ini menjelaskan mengenai power, difference, and embodiment. Kedua, ada aesthetics, pleasure, and access. 3, nation, world, spectacle. 4, history, memory, tradition. Selanjutnya ada design, production, dan practice. Science, teknologi, virtuality, nature, ekologi, sustainability, dan yang terakhir city, metropolis, territory. Jadi ini membahas kurang lebih aspek-aspek dari desain arsitektur sendiri gitu. Jadi ada banyak pandangan-pandangan gitu ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, yang saya mengapa bagian itu. Nah, jadi saya memilih di sini, saya memilih chapter nomor section nomor 2, chapter 9, di mana section nomor 2 ini sendiri membahas mengenai aesthetics, pleasure, access. Dan chapter nomor 9 ini sendiri berarti art in and of architecture, autonomy and medium. Nah, dari section ini saya tertarik pada bagian artikel yang membahas tentang the fall of rules and the canon, subjectivism and in aesthetics. Jadi part ini tuh membahas mengenai kayak hilangnya aturan-aturan atau persepsi-persepsi orang mengenai arsitektur pada zaman dulu. Jadi sekarang udah pandangan orang dalam menilai arsitektur atau mengerti arsitektur tuh udah mulai berubah dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Itu secara generalnya itu mengapa saya memilih bagian itu. Nah, argumen di dalam itu untuk menjawab nomor 3 nih, apa ide atau argumen dasarnya. Jadi di sini tuh jelas ada sentence yang berkata architecture is about causing effects in the beholder and using and controlling the empirical qualities of the building to produce and stimulate sensations. Jadi yang dimaksud di sini itu dulu, jadi ceritanya dulu tuh orang tuh lebih mementingkan kayak keindahan. Jadi secara dari luar tuh oh bagus gini, tapi ruang dalamnya tuh lebih ke arah pengalaman dalamnya itu lebih ke arah hampa gitu. Nah, jadi di sini membahas sekarang tuh jadi arsitektur tuh lebih intinya tuh lebih memberikan efek terhadap pengguna ruang atau orang-orang di dalamnya, dan dengan cara mengontrol kualitas-kualitas tertentu pada bangunan tersebut, dan juga berujung untuk memberikan atau men-trigger sensasi tertentu gitu. Nah, itu yang menurut saya itu kata-kata yang paling ngena pada saat bacaan ini ya. Nah, setelah itu contoh apa saja yang bagian atau artikel itu gunakan. Nah, di sini artikel ini dalam mencoba untuk membahas yang ini yang dimaksud dengan kayak lebih untuk men-trigger sensasi. Nah, beliau menggunakan contoh dari Edmund Burke. Nah, Edmund Burke ini pernah membahas ini pada, mungkin saya nggak tahu ini ada judulnya tapi nggak tahu ini buku apa gimana. Jadi pada dia menciptakan sesuatu yang berjudul Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful. Nah, jadi di artikel ini, mungkin artikel yang Edmund Burke tuh beliau menyatakan, jadi kayak contoh kayak estetika itu bukan kayak sesuatu yang membuat
arsitektur itu gimana ya bilangnya, bukan inti dari arsitektur itu. Estetika itu melainkan lebih ke arah, kalau menurut saya lebih yang saya dapat lebih ke secondary. Nah, tapi yang ini dia lebih membuktikan skill kita untuk deceive mata pengunjung dan imajinasinya mereka tuh. Jadi pada saat pengunjung memasuki ruangan tertentu memiliki imajinasi itu yang naik ke arah infinity. Ya kayak gitu. Jadi lebih ke arah skill seseorang, atau dalam konteks ini skill arsitek untuk memberikan kesan tertentu yang sebenarnya tuh deceive itu lebih ke arah memanipulasi mungkin Pak. Jadi lebih untuk memanipulasi imajinasi dari pengunjung ruang itu tersebut, pengunjung ruang itu sendiri. Nah, apa kesimpulannya? Jadi yang saya dapat di sini kesimpulannya adalah estetika dari satu arsitektur itu bukan hal inti atau hal utama dalam arsitektur itu sendiri, melainkan lebih ke arah yang dari inti dari arsitektur itu lebih ke arah pengalaman ruang, imajinasi pengguna ruang, atau sensasi yang didapatkan dari pada saat masuk ke ruang tersebut. Nah, soal terakhir sebentar saya baca dulu ya. Oke. Soal terakhir itu, apa pendapat Anda terkait semua hal di atas dengan teori arsitektur atau pengalaman Anda belajar arsitektur? Jadi menurut saya keterkaitannya dengan teori arsitektur itu, jadi pada teori arsitektur kita mempelajari histori, ya ada sebagian histori dari arsitektur sendiri, karena histori itu sendiri berguna untuk kita membelajarkan dasar dari arsitektur itu sendiri. Nah, yang saya sebentar ya Pak. Pendapat saya jadi mungkin teori yang dari sini, yang saya dapat teori dari sini itu yaitu estetika kan bukan intinya itu. Nah, mungkin itu yang menurut saya itu yang dapat terkait dari, bisa dikaitkan dengan teori arsitektur, dan juga di mana kayak arsitektur zaman dulu juga ada yang sudah berpikir sedemikian gitu, mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Dan kalau pengalaman belajar saya sama ini, kayak contoh yang saya dapat dari pengalaman belajar mungkin dari teori arsitektur tahun pertama masuk semester pertama itu saya mendapat objek studi Frankfurt House ya, yang dibikin sama Ludwig Mies van der Rohe. Nah, rumah itu sendiri itu dibangun dengan tujuan, kalau dilihat dari segi estetika mungkin itu kelihatan kayak simple gitu, sekedar kotak dan juga ada beberapa elevasi tangga di depannya sebelum masuk ke ruang itu. Itu dibangun untuk dokter yang ingin berliburan dengan suasana tenang. Nah, yang dilihat menurut saya Ludwig Mies van der Rohe sendiri udah lebih memperhatikan, udah mulai menganut teori itu, di mana beliau lebih mementingkan perasaan yang dapat dirasakan dari arsitektur tersebut yang bakal dirasakan sama dokter itu daripada estetika. Soalnya kalau menurut saya estetika sendiri cuma maksudnya ya biasa aja gitu, secara cuma kotak gitu, tapi lebih ke arah pengalaman pengguna ruang di dalamnya itu. Oke, sekian dari saya Pak, terima kasih Pak, selamat malam.